Kamu mau naik kapal Pelni dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tapi ini pengalaman pertama kamu. Gak usah khawatir bakal bingung. Sini, dikasih tahu caranya biar nggak keder pelangap-pelongo pas sampai di pelabuhan. Naik kapal Pelni di pelabuhan emang beda sih. Nggak kayak kita mau naik kereta di stasiun, yang sat-sat langsung masuk ke kereta. Soalnya pelabuhan itu luas banget. Dari kita masuk pelabuhan sampai masuk ke kapal, ada beberapa proses yang harus dilewatin. Kota Surabaya memang menjadi titik pemberangkatan bagi banyak kapal laut menuju Indonesia Timur. Dalam seminggu saja bisa ada 3-5 kapal Pelni yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak dengan tujuan ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, sampai Papua. Makanya nggak heran kalau di hari-hari tertentu bisa ada beberapa kapal yang bersandar bersamaan, bikin suasana di pelabuhan jadi semakin padat. Khusus Pelni saja ada kapal-kapal yang kapasitasnya mulai dari 1.000 penumpang sampai 3.000 penumpang. Sebagian kapal itu memulai perjalanannya di Tanjung Perak. Kalau kapal lagi penuh, kebayang kan, seribuan lebih orang ada di dalam pelabuhan ini. Belum kehitung para pengantar yang ada di sini juga. Kita mulai depan pelabuhan. Kamu cukup fokus mencari tulisan ini nih, Surabaya North Quay. Ini adalah akses pertama untuk memulai perjalanan kamu naik kapal Pelni dari sini. Tapi kita nggak mau masuk ke Surabaya North Quay ini atau SNQ. Dari depan gerbang, kita jalan menuju depan pintu SNQ buat cari ini nih, alat cetak boarding pass. Di sini juga ada informasi jadwal kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak ini. Alat cetak boarding pass ini baru dibuka sekitar 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Kamu tinggal input kode booking yang ada di tiket kamu. Atau kalau bingung, nanti bisa dibantu sama petugas yang standby di sebelah mesinnya. Salahnya di sini, nanti tiket keluar ditarik aja. Kasih. Tapi emang antriannya lumayan lama sih di sini. Bisa setengah jam kalau baru dibuka. Dan yang paling penting, kamu harus sudah punya tiket kapal Pelni ya, yang sesuai dengan jadwal keberangkatannya. Habis ini kamu bisa sedikit tenang, soalnya para pengantar sudah nggak boleh ikut ke proses selanjutnya. Tiket kamu akan dicek sebelum masuk ke area keberangkatan. Diawali dengan security check pas masuk ke ruang keberangkatan. Semua barang harus masuk ke dalam mesin X-ray untuk dicek keamanannya. Habis itu, langsung ke loket nomor 5-8 untuk check-in tiket. Siapin identitas seperti KTP atau paspor ya. Nanti tangan kamu dan tiketnya bakal dicap sebagai tanda sudah dilakukan validasi oleh petugas untuk nanti kamu lanjut scan tiket di gate yang ada di depan sana. Udah kayak mau main wahana aja nih kita di stempel. Ini untuk mempermudah pengecekan sih bahwa teman-teman sudah diverifikasi. Setelah check-in dan validasi tiket, nah teman-teman bisa lanjut ke arah pintu keberangkatan di sebelah sana. Ada 2 ruang tunggu setelah melewati gerbang keberangkatan, lantai 1 dan di lantai 2. Ada banyak tempat duduk, tapi kamu juga bisa duduk lesehan seperti orang-orang ini. Ya, senyamannya kamu aja sih. Di sini juga ada fasilitas toilet ya. Ruang tunggu di lantai 2 ini jauh lebih luas dan lebih nyaman dibandingkan lantai 1. Lebih adem juga. Sepertinya enakan nunggu di sini sih kalau dibandingkan lantai 1. Sebelum masuk ruang tunggu di sini, tadi tiket kita akan dirobek bagian kecilnya dan diambil oleh petugas. Jadi totalnya ada 3 kali proses pemeriksaan sampai kita masuk ke ruang tunggu lantai 2 ini. Udah masuk waktunya boarding, kamu boleh bergerak meninggalkan ruang tunggu ini.
Kebetulan kapal yang mau saya naikin ada persis di depan gedung terminal. Jadi disediakan garba rata dari ruang tunggu untuk masuk ke dalam kapal. Dengan proses-proses tadi, ditambah situasi pelabuhan yang ramai, sebaiknya memang datang ke pelabuhan jangan terlalu cepat. 3-2 jam sebelum jadwal berangkat kapal sudah cukup kok. Tapi, kalau kamu memang terpaksa tiba berjam-jam sebelumnya, nggak usah khawatir. Ada ruang tunggu sementara biar nggak luntang-lantung di luar pelabuhan. Kondisinya seperti ini, tapi tanpa penyejuk udara ya. Lokasinya kalau dari gerbang masuk ada di sebelah kiri di area drop zone. Kalau kamu mau ke pelabuhan naik transportasi umum, bisa juga naik bus BRT Surabaya Bus rute R1 dari Terminal Purabaya ke Tanjung Perak. Sayangnya, bus itu cuma beroperasi dari jam setengah 6 pagi sampai jam 9 malam saja. Turunnya di halte Pelabuhan Tanjung Perak, jaraknya 200 meter dari pintu masuk pelabuhan. Gimana? Udah tahu kan gimana caranya naik kapal di Pelabuhan Tanjung Perak? Mulai dari cetak tiket, check-in, sampai proses boarding ke dalam kapal. Abis ini saya punya video perjalanan naik kapal Pelni KM Labobar dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar. Komen di bawah ya kalau kamu mau lihat video tripnya. Subscribe dan nyalakan notifnya juga supaya nggak ketinggalan videonya. Nanti linknya saya kasih di deskripsi video ini saat sudah tayang.